Shalom, selamat pagi. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang kepada segenap anggota jemaat yang hadir di gedung gereja dan jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Pada ibadah minggu pagi hari ini kita akan mengikuti perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekabaran Injil Indonesia. Kita akan menggunakan tata ibadah dari Gereja Banua Niha Krishno Protestan atau BNKP. Selamat beribadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Ya Ahu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan bersorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 10 ayat 1 dan 2. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Waktu kesusahan, ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan, hiburlah kami pada waktu kesusahan, bantulah kami saat kami jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya. Muliakan Allah dengan puji-pujian.
besar tak terucapkan. Mari bernyanyi memuji Maha Kuasa, puji kasih-Nya sekarang dan selamanya. Pengakuan dosa dan berita pengampunan disampaikan secara berbalasan. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih, kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu oleh karena dosa-dosa kami. Kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami. Jemaat berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Yesaya 44 ayat 22. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita mempersembahkan puji-pujian kepada Tuhan melalui vokal grup Natural Voice. Apa salahmu ya Yesusku, Engkau dihina, dicela, bahkan rela mati di Kalvari.
Ampunilah aku dan sucikan dengan darah-Mu kudus. Terima kasih, oh Yesusku, buat anugerah yang telah dicurahkan. Jiwaku diselamatkan dari belenggu dosa. Terima kasih, Yesusku. Mengakui kan salahku di hadapan-Mu, ya Yesus. Ampunilah aku dan sucikan dengan darah-Mu kudus. Terima kasih, oh Yesusku, buat anugerah yang telah dicurahkan. Jiwaku diselamatkan dari belenggu dosa. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, oh Yesusku, buat anugerah yang telah dicurahkan. Jiwaku diselamatkan dari belenggu dosa. Terima kasih, Yesusku. Jiwaku diselamatkan dari belenggu dosa. Terima kasih, Yesusku. Terima kasih, Yesusku. Marilah kita mempersiapkan diri menyambut firman Tuhan. Kita mengangkat pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Menyambut firman-Mu,
Mari kita memohon kuasa Roh Kudus menuntun kita dalam menyambut firman Tuhan. Kita berdoa. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami, ya Tuhan Allah kami, Allah yang menuntun perjalanan hidup kami sampai saat ini dan seterusnya. Maka kami datang kepadamu merendahkan diri, menyerahkan hati dan pikiran kami untuk dikuasai oleh Roh-Mu yang kudus, ya Tuhan. Supaya saat kami membaca firman Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, semuanya itu boleh menuntun kami untuk menjalani kehidupan kami. Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, ya Allah, agar setiap kata yang diucapkannya hanya bersumber dari hikmat Allah dan bukan hikmat manusia. Kami membuka hati, membuka diri kami, biarlah Roh Kudus yang menuntun kami, sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi juga pelaku-pelaku firman Tuhan. Inilah kami, ya Tuhan, berfirmanlah. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat 50. Ayat-ayat tersebut berada di bawah judul perikop seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan dan siapa yang menyesatkan orang tentang garam. Saya akan bacakan untuk kita sekalian demikian yang dinyatakan kepada kita. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu meminum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Semoga kita semua betul-betul merasakan Shalom Allah hari ini khususnya, karena kita bersama-sama akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Kita bersama-sama ambil bagian dalam perjamuan kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Di bulan Oktober ini,
perjamuan kudus dilakukan oleh berbagai gereja di seluruh dunia untuk mengingatkan bahwa kita adalah satu di dalam Tuhan. Seperti ketika Tuhan Yesus di hari terakhir sebelum ia ditangkap, ia duduk bersama dengan murid-muridnya, makan dan minum dalam perjamuan. Dan Tuhan Yesus meminta murid-muridnya untuk melakukan itu sebagai peringatan akan Dia. Bahwa mereka semua satu, walaupun ada salah satu di antara mereka yang berkhianat. Kita tahu siapa, kita tahu ceritanya seperti apa. Namun Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada malam perjamuan itu Tuhan Yesus sebetulnya sudah mengingatkan kepada mereka bahwa setiap orang itu akan berhadapan dengan situasi di mana Tuhan Yesus sendiri akan ditarik dari kelompok mereka, diasingkan, karena diasingkan bukan untuk diselamatkan tapi justru sebaliknya, dibunuh, disalibkan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara, beberapa waktu sebelum perjamuan itu dilakukan, murid-murid Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu berdebat terkait dengan siapa yang terbesar di antara mereka, dan mereka sendiri juga merasa bahwa kelompok mereka adalah kelompok yang paling istimewa. Bapak Ibu saudara-saudara, pemahaman seperti ini sebetulnya banyak juga dirasakan, dialami, dipikirkan oleh orang-orang Kristen. Saya pernah mendengar seseorang yang bukan Kristen, dia mengungkapkan begini, orang Kristen mah suka sombong, merasa diri punya sorga, karena katanya Tuhannya memegang kunci kerajaan sorga. Jadi karena saking sombongnya, sampai-sampai menganggap rendah orang lain, tidak peduli pada orang lain. Saya bingung sebetulnya dengan pernyataan teman saya itu, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, saya kemudian belajar untuk memahami. Beberapa waktu kemudian saya tanya lagi kepadanya, apa maksudnya gitu. Ya, lihat aja. Orang-orang Kristen banyak banget gerejanya. Ada di sana, ada di sini, ada di sana, ada di sini. Kenapa enggak jadi satu aja? Padahal kan sama-sama Kristen. Bahkan beberapa waktu yang lalu pernah ada muncul di televisi, di berita terkait dengan orang Kristen di satu gereja, mereka berebutan gedung gereja. Karena ternyata ada satu kelompok yang pro pada pendeta yang satu lagi pro pada pendeta yang lain. Ada 2 pendeta di gereja itu. Betapa mirisnya, betapa luar biasa perhatian, sebetulnya saya mengatakan perhatian dari teman saya itu, yang melihat seperti itu ya kehidupan orang Kristen. Satu sama lain saling merasa diri paling hebat, dan Bapak Ibu saudara-saudara, itu juga sebetulnya sudah muncul dalam komunitas murid-murid Tuhan Yesus. Persis dalam bacaan kita hari ini diceritakan, dikisahkan bahwa murid-murid pada saat berkumpul dengan Tuhan Yesus sedang mengajar banyak hal. Yohanes tiba-tiba mengungkapkan kepada Yesus, "Guru," dia merasa diri sudah melakukan hal yang benar. "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Yohanes merasa bahwa apa yang dia lakukan itu sudah benar. Yohanes merasa bahwa ketika mereka menjadi kelompok yang eksklusif karena Yesus guru yang melakukan berbagai macam mujizat luar biasa, maka kami spesial. Dan tiba-tiba ada orang-orang kelompok sana yang pakai nama Yesus. Siapa mereka? Ngaku-ngaku. Maka kami cegah, guru. Tapi Tuhan Yesus justru mengungkapkan, jangan kamu cegah.
Sebab tidak seorang pun yang mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Dan Tuhan Yesus mengungkapkan, menjelaskan bahwa setiap orang yang menggunakan nama Yesus, kalau untuk tujuan yang baik, untuk tujuan yang benar, biarkan saja. Intinya seperti itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, beberapa tahun yang lalu saya pernah ikut sebuah seminar yang dilaksanakan oleh Sola Scriptura. Di situ pembicaranya orang Arab Kristen, yang menjelaskan bahwa dalam penemuan arkeologi Alkitab ada kertas-kertas, ada kertas papirus dulu begitu ya, terbuat dari papirus, ada batu-batu yang di dalamnya sebetulnya batu-batu atau kertas itu yang dipakai itu adalah jimat pada masa tahun sekitar 600-an, 700-an Masehi. Ditemukan kertas itu berisi rapalan, kalau kita bilang jampi-jampi gitu, para dukun pada masa itu, tapi di dalamnya ada kata nama Yesus, dalam nama Yesus, in the name of Jesus gitu. Tapi dalam bahasa Timur Tengah, beberapa daerah di Irak, di Iran, di Turki, ditemukan di beberapa titik di wilayah sana hal-hal semacam itu. Lalu diungkapkan, dijelaskan bahwa pada masa itu orang-orang, jadi bukan hanya di masa Tuhan Yesus di abad pertama Masehi, tapi juga bahkan di abad 6, abad 7, abad 8, nama Yesus ternyata masih terus berkuasa. Orang-orang tahu betapa luar biasanya nama Yesus, sehingga mereka yang bukan kelompok Kristen, bukan beragama Kristen pun bisa menggunakan nama Yesus, dan ketika mereka menggunakan itu ternyata punya kuasa yang besar. Orang bisa sembuh kayak jimat, kayak rapalan, kayak jampi-jampi. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sejarah GKP, sejarah gereja Protestan yang ada di wilayah Pulau Jawa khususnya, kita mungkin beberapa di antara kita atau majelis bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah lansia pernah mendengar nama Mr. Anting, tokoh yang luar biasa dalam penginjilan di wilayah Jawa, Pulau Jawa. Dia justru juga mengganti dulu orang-orang Indonesia yang ada di Pulau Jawa juga biasa begitu ya, kalau misalnya ada yang sakit kan dikasih air, lalu airnya dijampi-jampiin gitu ya, segala macam lah kalimat-kalimatnya. Tapi Mr. Anting, dia orang Belanda, bekerja di pemerintahan, tapi jiwa penginjilannya luar biasa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang pribumi pada saat itu. Dia mengungkapkan ganti. Ketika orang-orang mulai percaya kepada Tuhan Yesus, dia minta ganti. Walaupun kebiasaannya didoakan, dijampi-jampi air itu, diganti rapalannya. Saya lupa persisnya seperti apa, tapi dalam bahasa Jawa ada kalimat telu-telune dadi siji, tiga-tiganya jadi satu. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, tiga-tiganya jadi satu. Dan itu terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara, satu lagi cerita. Ketika di GKP Kalaksanan, pernah ada seorang pendeta GKP yang kemudian didatangi oleh anggota jemaatnya, Pak Pendeta, tolong dong, sapi saya sakit, saya tinggalin di kebun. Tolong Pak Pendeta, dia bawa air di gelas, Pak Pendeta tolong doain. Pak Pendetanya nggak terlalu percaya dengan hal seperti itu, tapi karena orang anggota jemaatnya yang datang begitu semangat, begitu minta untuk didoakan buat sapinya sembuh karena nggak mau makan si sapi, akhirnya Pak Pendeta ya udah deh gitu, didoain aja. Ini masa sapi didoain buat sembuh gitu ya. Tapi ya sudah, Pak Pendeta doain. Dia dengar dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkanlah sapi ini, sapi Bapak ini.
Udah akhirnya air itu dibawa dikasih ke sapinya, dan tidak menunggu waktu lama, tidak menunggu waktu berhari-hari, hari itu juga cuma selang beberapa jam sapinya sembuh. Lalu anggota jemaat GKP Kalaksanan itu bertemu dengan pendetanya dan bilang, "Pak Pendeta, puji Tuhan tapi saya sembuh, sehat lagi." Pak Pendeta kebingungan, tapi Pak Pendeta percaya bahwa Tuhan bisa melakukan berbagai macam karya di luar dari apa yang kita bisa pikirkan. Bukan hanya Ia mengasihi kita, tapi Ia juga mengasihi semua makhluk ciptaannya. Maka Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ini yang Tuhan Yesus mau jelaskan kepada para murid saat itu. Jangan ketika engkau merasa menjadi murid Yesus lalu engkau merasa engkau adalah kelompok yang eksklusif. Tapi justru dalam komunitas Kristen, dalam kehidupan orang Kristen, ketika menjadi murid Kristus, maka ada dua hal yang perlu dipahami bersama-sama. Yang pertama, justru lakukan dan tunjukkan hal yang benar, yang tidak menyesatkan. Maka kalimat selanjutnya Tuhan Yesus menjelaskan, barang siapa menyesatkan. Ayat 42 sampai dengan ayat 47, beberapa kali Tuhan Yesus menjelaskan soal kalau kamu menyesatkan salah seorang anak ini, kalau tangan kamu menyesatkan, kalau matamu menyesatkan, kalau kakimu menyesatkan, maka Tuhan Yesus sebetulnya menggambarkan kepada mereka, menekankan kepada mereka terkait dengan tanggung jawab sebagai murid Kristus. Bukanlah merasa diri paling hebat, merasa kelompoknya paling eksklusif, paling spesial. Saya kan murid Tuhan Yesus, saya kan orang Kristen. Atau kita merasa bahwa kita ada dari gereja ini, dari gereja itu. Hari ini kita beribadah dalam nuansa gereja BNKP Nias, Banua Nihakeriso Protestan. Dan bersama-sama kita diingatkan bukan hanya soal hari perjamuan kudus sedunia yang kita rayakan bersama-sama, tapi juga pekabaran Injil Indonesia. Dan di dalamnya sebagai orang Kristen di Indonesia atau orang Indonesia yang beragama Kristen, terserah mau yang mana saja yang kita bisa pilih, prinsipnya satu. Tugas kita adalah menyatakan kebenaran, memberitakan Injil Tuhan, kasih Tuhan. Oleh karena itu, yang pertama, jangan menyesatkan orang lain dengan segala pemahamanmu yang belum tentu benar. Bagaimana caranya? Selalu dekatkan diri kepada Tuhan. Ada banyak orang Kristen yang merasa diri paling pintar, paling hebat. Merasa diri paling benar, oh kalau lakukan perjamuan kudus harusnya begini. Oh kalau dibaptis tuh harusnya seperti ini. Oh kalau itu harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Sehingga merasa bahwa gerejanya paling benar, komunitasnya paling benar, kelompoknya paling benar, kekristenan paling benar. Padahal kita tidak tahu persis Tuhan juga mampu melakukan berbagai macam karya yang ajaib, melintasi segala agama bahkan. Kalau Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini juga pasti mengasihi orang-orang lain. Maka hari ini sebetulnya ketika firman Tuhan diperdengarkan kepada kita, Tuhan menegur murid-muridnya. Tuhan mengingatkan, jangan menyesatkan. Tuhan Yesus memang mengungkapkan barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini. Kok tiba-tiba Tuhan Yesus ngomong soal anak-anak kecil? Jangan lupa perikop sebelumnya menjelaskan ketika Tuhan Yesus sedang mengajar lalu murid-murid memperdebatkan soal siapa yang terbesar di antara mereka, Tuhan Yesus mengambil seorang anak kecil, itu dinyatakan di ayat 36. Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka. Jadi konteksnya memang anak kecil ada di antara mereka. Tapi yang menarik juga, ketika Tuhan Yesus bilang jangan menyesatkan, Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita refleksikan dengan kehidupan kita. Lihat bagaimana Yohanes membicarakan keburukan orang lain di depan anak kecil. Berapa banyak di antara kita, orang-orang Kristen yang juga sering melakukan hal yang sama. Orang tua berantem di depan anaknya. Kita justru menyesatkan anak-anak. Kita justru menunjukkan hal-hal yang tidak baik,
memberikan contoh yang tidak baik kepada orang lain, terutama kepada anak-anak. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Kita lebih banyak di rumah. Senggol dikit, marah. Tersinggung sedikit, marah. Kalau sebelumnya ketika kerja di kantor, ketika mama sibuk, papa sibuk, anak sibuk, masing-masing dengan kesibukan sendiri-sendiri, nggak terlalu sering kumpul bareng. Selama pandemi, Komnas Perempuan menyatakan sebuah data, tingkat kekerasan dalam rumah tangga sangat tinggi, meningkat drastis, 3 kali lipat. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya membayangkan di rumah, kekerasan dalam rumah tangga terjadi, apa akibatnya bagi anak-anak? Melihat orang tua, melihat papa mamanya berantem, adik kakak berantem, mertua menantu berantem, saling memaki, dan lain sebagainya. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita pada hal yang sederhana sebetulnya. Jangan menyesatkan orang lain. Bahkan jangan menyesatkan tubuhmu sendiri. Jangan menyesatkan dirimu sendiri. Kalau matamu menyesatkan, kakimu menyesatkan, tanganmu menyesatkan, potong cungkil. Tentu saja ini sebuah metafora. Bukan betul-betul harus dipenggal, dipotong seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mau mengingatkan, jangan engkau menyesatkan orang lain sebagai bagian dari tubuh Kristus, sebagai bagian dari keluarga, sebagai bagian dari ciptaan Tuhan, dan jangan juga menyesatkan dirimu sendiri. Ada banyak orang juga yang menyesatkan dirinya sendiri dengan berbagai macam pikiran-pikiran yang buruk. Aduh, saya jelek, saya nggak baik begini, saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Ketika pikiran-pikiran kita menyesatkan kita, banyak orang juga akhirnya bunuh diri karena merasa diri tidak bisa, tidak sanggup, tanpa menyadari punya Tuhan yang luar biasa. Itu baru pesan yang pertama. Pesan yang kedua, yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara. Setelah seluruh penjelasan tentang hal-hal yang menyesatkan itu, Tuhan Yesus memberikan penekanan. Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai seorang dengan yang lain. Maka ketika menjadi orang Kristen, menjadi murid Kristus, jadilah orang-orang yang tidak menyesatkan, dan jadilah orang-orang yang membawa damai. Hiduplah berdamai seorang dengan yang lain. Hari ini kita akan ambil bagian dalam perjamuan kudus. Natural Voice tadi mengajak kita merenungkan, saya menyimak kata-kata yang luar biasa. Kenapa engkau disalib Tuhan? Karena itu seharusnya aku yang disalib. Karena aku yang melakukan dosa. Aku yang tidak bisa mengampuni orang lain, aku yang tidak bisa memaafkan orang lain. Aku yang berbuat jahat kepada orang lain. Maka ketika kita ambil bagian dalam perjamuan kudus hari ini, mari kita mengambil dengan terus merenungkan, Tuhan, apakah saya sudah layak? Karena Tuhan Yesus bahkan mengungkapkan dalam Matius pasal 5, ketika khotbah di bukit, Tuhan Yesus bilang, kalau engkau mau datang membawa persembahanmu ke tempat ibadah, tapi engkau belum berdamai, engkau belum mengampuni sesamamu, simpan dulu, pergi dulu, berdamailah dengan musuhmu, baru kemudian engkau balik. Apakah kita sudah layak ambil bagian dalam perjamuan kudus Tuhan? Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau hati kita masih ada yang menyimpan dendam, menyimpan benci kepada orang lain yang menyakiti hati kita, berdamailah. Kalau hari ini bahkan kita membenci diri kita sendiri karena perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, atau karena hal-hal yang kita merasa, kok kenapa hidup saya seperti ini Tuhan? Berdamailah dengan diri sendiri. Kalau selama ini, beberapa hari terakhir ini bahkan kita merasa Tuhan bersalah dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begitu Tuhan? Berdamailah dengan Tuhan.
supaya kita betul-betul tenang di dalam ambil bagian untuk perjamuan kudus. Ingatlah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan di atas kayu salib bagi kita. Roti dan anggur ini hanya simbol. Bahkan saudara-saudara yang di rumah yang akan ambil bagian dalam perjamuan kudus, minuman dan makanan itu hanya simbol. Bahkan kita bisa ganti dengan apapun di tengah situasi pandemi saat ini. Tapi yang tidak boleh dilupakan adalah tubuh dan darah Tuhan Yesus yang tercurah untuk kita. Maka berdamailah dan jangan menyesatkan orang lain, jangan menyesatkan dirimu sendiri. Tuhan menuntun, menyertai, dan melayakkan kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama mengaku iman kita serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Kita berdiri dan hendaklah masing-masing berikrar demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan terlebih dahulu dengan bernyanyi dari Kidung Keesan 409.
Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam sukacita menyambut anugerah di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Saudara-saudara, apakah saudara-saudara bersedia mengaku dosa kepada Allah yang memelihara isi hati kita? Apakah saudara-saudara mengaku bahwa saudara pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara-saudara bergumul atas dosa-dosa saudara dan membenci dosa-dosa itu? Kalau saudara-saudara mengaku, maka jawablah, "Kami mengaku." Apakah saudara-saudara percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara-saudara percaya, maka jawablah, "Kami percaya." Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan kedengkian? Apakah saudara-saudara bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudara bersedia tidak serupa dengan dunia ini tetapi berubah oleh pembaruan budimu sehingga engkau dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Kalau saudara-saudara bersedia, maka jawablah, "Kami bersedia." Marilah kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami bertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, kedengkian, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Namun Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu, ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami memohon. Amin. Jemaat diberikan kesempatan untuk berdoa di dalam hati masing-masing, meminta pengampunan dari Tuhan dari dosa-dosa yang tidak terungkapkan dalam doa tadi. Silakan. Jemaat Tuhan, oleh karena saudara-saudara telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudara dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita, Yesus Kristus, percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa dan kesalahanmu karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih, dengarlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan juga Rasul Paulus yang menyatakan demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika Ia diserahkan ke tangan musuhnya dan ketika Ia makan bersama dengan murid-muridnya, Ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Ia memecah-mecahkannya sambil berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kamu memakannya menjadi peringatan akan daku." Demikian pula Ia mengambil cawan sesudah mereka makan lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Tuhan Yesus mau menyatakan kepada kita bahwa setiap kita memakan roti dan minum isi cawan ini, maka Dia menyatakan kasih-Nya kepada kita.
Seandainya Ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari situ kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudara, marilah dengan penuh kesungguhan dan dengan sepenuh hati kita siap sedia menerima perjamuan Tuhan. Barang siapa menerima roti kehidupan yaitu Yesus Kristus akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan, karena kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kiranya Allah menolong kita semua. Untuk perjamuan kali ini, saya mohon untuk yang belum sidi, tidak mengambil bagian dalam perjamuan pada hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi pengingatan akan aku. Terimalah. Terimalah. Nggak apa-apa. Jika Bapak Ibu Saudara-saudara sudah menerima roti dan anggur perjamuan sendiri, gunakan yang sudah ada. Jika ada yang belum, mohon angkat tangan supaya bisa dilayani oleh penatua. Apakah ada yang belum menerima roti dan anggur perjamuan? Jika ada yang belum, Bapak Ibu, di belakang Pak.
Silakan duduk. Terimalah. 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 Dengan terus mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, makanlah. Cawan minuman yang diberkati ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan kita Yesus Kristus yang dicurahkan bagi kita. Tuhan Yesus berkata, "Perbuatlah ini setiap kali meminumnya, menjadi peringatan akan Aku." Terimalah. Terimalah. Jika ada yang belum tadi. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang hendak menggantikan anggur dengan air putih? Ada di belakang. Terimalah. 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 Dengan terus mengingat pengorbanan Yesus Kristus, Anak Domba Allah, minumlah. Saudara-saudaraku, kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia, itulah yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita dari Allah memenuhi engkau. Kiranya Tuhan memberkati engkau. Amin. Dipersilakan untuk kembali.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita diberi kesempatan untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Persembahan pada minggu pagi hari ini ada 3, yaitu persembahan minggu, amplop persembahan syukur perjamuan kudus, dan amplop dukungan Pesparawi virtual. Jadi jemaat keramat ikut berpartisipasi dalam lomba Pesparawi, mohon dukungan dari jemaat sekalian. Untuk persembahan tidak maju ke depan, tetap dimasukkan di laci bangku di depan Bapak Ibu masing-masing. Sementara yang di depan boleh berikan ke depan. Untuk jemaat yang ada di rumah, persembahan bisa diberikan melalui transfer pada bank yang sudah dituju. Sambil persembahan diberikan, kita akan bernyanyi bagi Tuhan Kidung Keesan nomor 4110, bait yang pertama kita nyanyikan. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, tak putus-putusnya ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk setiap berkat dan kasih karunia-Mu bagi kami. Begitu banyak berkat yang kami boleh terima ya Tuhan, hari lepas hari, dan biarlah kami mensyukurnya di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami boleh datang membawa persembahan syukur kami. Terimalah dan berkatilah persembahan kami. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati kehidupan mereka ya Tuhan, agar kehidupan mereka selalu hidup dilindungi dengan syukur kepada Tuhan. Bapa, inilah syukur kami, hanya dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu sekalian, bagi kita sekalian yang beribadah di gedung gereja, juga kami mau menyapa Bapak Ibu sekalian yang beribadah di kediaman masing-masing. Mohon perhatian sejenak untuk warta kegiatan selama sepekan. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hari ini kepada Ibu Pendeta Elsa Novita Turel. Terima kasih Ibu Pendeta. Pemain musik, pengisi pujian, multimedia, dan setiap bagian kita yang terlibat dalam ibadah pada minggu hari ini. Apabila membutuhkan pelayanan lebih lanjut, dapat menghubungi anggota Majelis Jemaat selesai ibadah. Bidang peribadahan dan pembinaan. Untuk informasi kegiatan kebaktian rumah tangga seperti biasa akan dilaksanakan setiap hari Kamis dimulai pukul 19.30. Dan untuk ruang Zoom akan dibuka pukul 19 karena akan diawali dengan kegiatan sapaan dan bincang-bincang hangat kepada kaum lansia GKP Keramat. Mari kita sekalian boleh berpartisipasi dalam kegiatan kebaktian rumah tangga, diawali dengan sapaan dan bincang hangat kepada kaum lansia. Setelah kegiatan minggu ini akan dilakukan ibadah anak sekolah minggu secara virtual. Dan oleh karenanya kita boleh persiapkan anak-anak sekolah minggu untuk ikut serta dalam ibadah sekolah minggu setelah ibadah ini. Informasi kebaktian kaum perempuan akan dilakukan secara online pada hari Rabu 20 Oktober 2021
pukul 19. Demikian untuk kebaktian kaum pria hari Sabtu 23 Oktober pukul 19. Dan untuk persiapan pelayanan KRT dan kategorial akan dilaksanakan pada hari Selasa 19 Oktober 2021 pukul 8 di gedung gereja. Dan mari kita mempersiapkan diri kita untuk persiapan KRT dan kategorial bagi pelayan firman. Informasi katekisasi. Untuk katekisasi lanjutan dan pemula pada hari ini ditiadakan oleh karena adanya kebaktian perjamuan kudus. Informasi janji iman diakonia. Majelis Jemaat menyampaikan rencana kegiatan Komisi Diakonia untuk mendukung pelayanan diakonia ibu janda dan pendidikan anak orang tua asuh melalui janji iman yang sudah dibuka untuk periode September 2021 sampai dengan Agustus 2022. Oleh karenanya, bagi Bapak Ibu untuk informasi lebih lanjut bila mana diperlukan dapat menghubungi Komisi Diakonia atau Koordinator Bidang Diakonia, dan dukungan partisipasi dapat diberikan minimal sebesar 25.000 untuk setiap bulannya. Bidang keesaan dan kesaksian, Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dari tanggal 17 sampai 23 Oktober 2021, dan nats ulang tahun terambil dari Yakobus 1 ayat 12 demikian. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita tetap dukung dalam doa bagi anggota jemaat kita yang dalam kondisi sakit, dalam pergumulan, juga para lansia, sebagaimana yang ada tercantum di dalam warta jemaat. Dan selanjutnya kita mau menyaksikan sebentar untuk tayangan kreativitas anak sekolah minggu, dan akan disampaikan oleh melalui visual tim multimedia. Dipersilakan. Sahabat. Untuk sahabat-sahabatku, sahabat teridentifikasi seseorang yang menemani kita dari susah, senang, suka maupun duka, di mana ia akan selalu menemani kita, menghibur kita, dan memberi motivasi saat susah. Demikian juga saya berharap semua sahabat-sahabat saya selalu setia bersama, khususnya menguatkan satu sama lain. Saya yakin Tuhan Yesus selalu berada di tengah-tengah persahabatan kita. Walaupun circle persahabatan online kita sangatlah banyak, saya sangat berharap kita bisa akur satu sama lain dan menerima kekurangan dari masing-masing. Kepada sahabatku brilian, tanpa terasa kita sudah berteman selama 6 tahun. Banyak hal yang sudah kita lewati bersama, seperti bermain sepak bola, bermain game, dan belajar bersama. Terima kasih karena telah menjadi sahabatku. Semoga persahabatan kita terus berlanjut. Untuk sahabatku Sally, terima kasih sudah berteman denganku sejak TK. Kita sering pergi bersama, berbagi cerita. Semoga kita masih bisa terus berteman. Dear Giovanni, hi, how are you doing? I hope you're doing fine. It's been a long time since we last met, like for almost 3 years. Oh yeah, how about your school? Is everything doing well? And when will you have your mid-test? Or is it done already?
I hope you can do all your tests. I miss you so much, and I hope that we can hang out together soon after this pandemic is over. So that's all I could say. I wish you all the best, and I'll wait for your reply. Bye! Untuk informasi keuangan, Bapak Ibu dapat lihat dalam warta cetak dan bisa diminta melalui penatua wilayah setempat. Bila mana ada koreksi dapat menghubungi Majelis Jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Jemaat Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan. Jemaat saya undang untuk berdiri. Kita akan mengakhiri syafaat dengan mengungkapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kami boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah kami boleh terus menghayati kasih dan pengorbanan Tuhan kami Yesus Kristus di dalam perjalanan hidup kami. Sehingga kami terus mau hidup kudus, kami tidak menyesatkan orang lain, kami hidup berdamai seorang akan yang lain. Tuntun dan sertai kami semua ya Tuhan. Kami semua yang ikut beribadah pada saat ini, biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang tilik setiap pergumulan hidup masing-masing. Tuhan dengarlah dan jawablah seluruh permohonan anak-anak-Mu. Kami datang dengan membawa setiap pergumulan dan persoalan kami. Tuhan tahu, karena itu ya Tuhan, bukakanlah jalan bagi setiap anak-anak-Mu, setiap umat-Mu yang bergumul dalam persoalan perekonomian, keluarga, atau pribadi. Tuhan kiranya memberkati, mencurahkan berkat-Mu, agar setiap anak-anak-Mu ini juga tetap mampu menjadi saluran berkat bagi sesama. Kami juga berdoa untuk mereka yang bergumul dalam persoalan konflik, di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah lingkungan kehidupannya. Tuhan kiranya terus berikan hati yang penuh damai, hati yang tetap mau bersabar, mau mengampuni, mau mengasihi. Karena kami menyadari Tuhan sudah melakukannya terlebih dahulu kepada kami. Kami juga berdoa ya Tuhan pada saat ini menyerahkan saudara-saudara kami yang bergumul dalam sakit, dalam proses pemulihan, mereka yang lanjut usia, mereka yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya jamah dan pulihkan mereka. Secara khusus kami berdoa untuk Ibu Pratiwi Legio, Ibu Surtina Jiun, Ibu Riamin Manalu, Ibu Asiati Banyutawa, Ibu Barita Hutagalung, Bapak Jakaria Rikin, Bapak Dharma Setiawandani, Ibu Hartati Rasman, Ibu Leni Mumek Nunuhitu, Ibu Elia Rasman, Bapak Sunarto, Ibu Marta Siregar, Bapak Ferry Rikin, Bapak Robi Nunuhitu, Ibu Aura Manalu, Ibu Rita Yati Danci, Ibu Uminah, Ibu Yelistianti Jiun, juga saudara-saudari kami yang lain yang tidak kami sebutkan. Pulihkanlah, jamahlah mereka ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Di atas semuanya, tuntun mereka untuk mereka tetap kuat beriman di dalam Tuhan dan hidup dalam sukacita, karena kami tahu hati yang gembira adalah obat. Biarlah sukacita itu boleh mengalir dalam hidup mereka, hati dan pikiran mereka, dan itu mendatangkan kesembuhan juga bagi mereka. Kami berdoa pula untuk mereka yang berulang tahun, baik dari tanggal 10 hingga 17 ataupun yang akan merayakan sukacita pertambahan usia di tanggal 17 sampai 23 Oktober. Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kehidupan kebersamaan kami, GKP Keramat dalam berbagai program pelayanan. Kami berdoa pula untuk kebersamaan kami dengan gereja-gereja lainnya. Secara khusus kami berdoa untuk sinode gereja BNKP. Tuhan kiranya pimpin dan sertai. Bahkan kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, pulihkanlah bangsa kami. Pulihkanlah dunia ini dari situasi pandemi. Tuhan, berkatilah para pemimpin bangsa kami sehingga mereka mampu mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk kedamaian dan kesejahteraan rakyat. Kami serahkan setiap permohonan kami, doa dan pengharapan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Engkau mendengar, menjawab seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami menyerahkan syafaat kami dan kami akan mengakhirinya dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dan hiduplah dalam kasih dimanapun saudara berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia damai sejahtera kini dan selama-lamanya. Amin.